Halo Sobat Fisika, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang defek massa dan energi ikat inti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang radioaktivitas. Kalau dengar kata radioaktivitas, kalian mungkin langsung kepikiran tentang nuklir dan radiasi yang sangat berbahaya. Kira-kira gimana ya cara kerja radioaktivitas ini? Radioaktivitas mempelajari tentang nuklida-nuklida yang radioaktif atau dapat menyeluruh dan memancarkan radiasi. Peluruhan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang semula tidak stabil menjadi stabil dikarenakan adanya pemancaran radiasi. Dalam teorinya, peluruhan radioaktif terbagi menjadi berbagai macam hukum. Apa saja ya hukum-hukumnya? Yang pertama, ada hukum kekekalan nomor massa. Dalam reaksi inti, jumlah nomor massa per reaksi sama dengan jumlah nomor massa hasil reaksi. Yang kedua, ada hukum kekekalan nomor atom atau muatan inti. Apabila reaksi inti menghasilkan nuklida yang punya kecepatan karena bergerak, hukum kekekalan momentum harus diberlakukan. Dan yang ketiga, ada hukum kekekalan energi. Kegiatan peluruhan dengan melepas partikel radiasi memiliki ukuran seberapa banyak partikel itu meluruh. Ukuran ini dinyatakan dengan aktivitas radiasi. Semakin aktif, maka semakin cepat pula kestabilan inti tercapai. Faktor yang mempengaruhi aktivitas radiasi adalah jumlah nuklida dan konstanta peluruhan, dinyatakan dengan rumus A sama dengan lambda dikali dengan N. Keterangan dengan A adalah aktivitas, lambda sebagai konstanta peluruhan, dan N sebagai jumlah partikel. Aktivitas radioisotop tidak bersifat tetap dan akan makin melemah selama proses mencapai kestabilan. Melemahnya aktivitas bisa kalian lihat pada grafik berikut ini. Mari kita hitung aktivitas 1 kilo radium 226 yang memiliki konstanta peluruhan 5,1 dikali 10 pangkat 10 det min 1. 1 kilo radium 226 sama dengan 1000 per 226 sama dengan 4,435 mol. Jumlah partikel radium N sama dengan mol dikali Na sama dengan 4,435 dikali dengan 6,02 dikali dengan 10 pangkat 23 sama dengan 2,664 dikali 10 pangkat 24 atau A sama dengan 1,358 dikali 10 pangkat 35 per 3,7 dikali 10 pangkat 10 menghasilkan 3,670 dikali 10 pangkat 24 Ci. Aktivitas A sama dengan lambda dikali dengan N sama dengan, kita masukkan nilai lambdanya yaitu 5,1 dikali 10 pangkat 10 dikali dengan N. Kita masukin nilainya yaitu 2,664 dikali 10 pangkat 24 menghasilkan 1,358 dikali 10 pangkat 35. Karena aktivitas radiasi yang semakin melemah, seperti ilustrasi grafik di atas, suatu aktivitas akan mencapai nilai setengahnya. Nilai setengah inilah yang disebut dengan waktu paruh. Dengan menggunakan persamaan A sama dengan A0 dikali E min lambda dikali T, maka saat mencapai setengahnya akan menjadi setengah A0 sama dengan A0 dikali E min lambda dikali dengan T. Dengan keterangan T adalah waktu paruh. Dengan menggunakan logaritma natural akan diperoleh T sama dengan 0,693 per lambda. Selanjutnya, grafik melemahnya aktivitas juga dapat menunjukkan paruh waktu melalui analisis data yang ditampilkan, seperti grafik di samping. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa
A per A0 sama dengan setengah T per T sama dengan setengah per N. Keterangan dengan N adalah jumlah partikel atau jumlah nuklida, sedangkan M sebagai massa nuklida atau massa isotop. Dengan menyatakan A sama dengan lambda dikali N, maka pengembangan rumus tersebut menjadi A per A0 sama dengan N per N0 sama dengan M per M0 sama dengan setengah pangkat T per T sama dengan setengah dipangkatkan dengan N. Mari kita gunakan rumus di atas untuk memecahkan masalah dari seorang arkeolog yang menemukan batuan purba di Gunung Padang Cianjur. Pada fosil yang ditemukan terdata masih ada tersisa 25% karbon aktif C14. Jika paruh waktu isotop C14 adalah 5.600 tahun, berapakah umur fosil tersebut? 25% sama dengan 1/4. Maka 1/4 itu sama dengan setengah pangkat 2. Berarti nilai N-nya adalah 2 dan T-nya adalah 2 kali T. Sama dengan 2 dikali dengan 5.600 tahun. Sama dengan 11.200 tahun. Jadi umur fosil itu diperkirakan sekitar 11.200 tahun. Wah, ternyata suatu aktivitas radiasi bisa kita gunakan untuk melihat umur fosil yang usianya sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Gimana materi kali ini? Menarik bukan? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini dan see you in the next video Sobat Fisika. Bye bye.